Polda Metro Jaya menangkap 9 pelaku penyekapan disertai penganiayaan terhadap 3 pria yang video viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, penyekapan dan penganiayaan ini berawal dari penipuan transaksi jual beli mobil mewah yang dilakukan oleh para tersangka. Penangkapan N dan A yang merupakan pelaku utama ini dilakukan Subdit Resmob Polda Metro Jaya di salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap di pintu keluar apartemen saat berupaya melarikan diri. Bawa mobil dulu. Bawa mobil bu ya. Bukan di seberang itu aja mundurin. Ayo mundurin aja mobilnya. Ya apa di tempat apa? Di tempat apa? Pak, mobil sudah. Ya, kunci dari luar. Siapa Haji? Dari penangkapan ini, polisi akhirnya berhasil menyelamatkan 5 korban yang disekap oleh para pelaku di sebuah rumah kontrakan di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, serta menangkap 3 pelaku yang bertugas mengawasi para korban. Ayo. Ada yang tinggal di kemari nggak? Nggak ada. Semuanya. Belum. Aman. Ambil di. Jadi kalian diapain aja tuh? Dipukul, agak keras kakinya. Dipukulin pakai apa? Pakai cambuk ya. Dari penangkapan ini, polisi kembali menangkap 4 pelaku lainnya di sejumlah lokasi berbeda, di mana total tersangka yang diamankan berjumlah 9 orang. Pengungkapan ini merupakan buah upaya pelarian salah satu korban yang sudah disekap selama 2 hari dengan memanfaatkan kelengahan para pelaku. Penjaga yang saya udah pada tidur 4 orang, cewek 1, laki-laki ada 3, udah terlelap tidur. Saya mengendap-endap untuk keluar pintu rumah. Kebetulan pintu rumahnya tidak terkunci. Saya keluar secara perlahan-lahan. Mau pintu gerbang susah dibuka. Saya pindah lagi ke samping rumahnya yang pagar besi. Saya naik dari situ nekat, lompat sampai celana saya robek. Di situ saya lari sekencang-kencangnya, mendapati seorang bapak-bapak kakek tua yang menolong saya buat ke jalan raya. Dari hasil pemeriksaan, kasus ini berawal dari transaksi jual beli mobil mewah antara pelaku N dengan pelaku A dengan uang DP sebesar 75 juta rupiah. Demi terhindar dari kewajiban membayar sisa pembelian mobil, tersangka N justru berbohong dan berkelit dengan dalih mobil sudah terjual ke korban, namun uang pembayaran belum diberikan. Provokasi inilah yang akhirnya mendasari aksi penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap 6 korban. Untuk itu, saudara A menagih dan mencoba untuk mencari saudari N. Kemudian ketemulah ini saudari N. Saudari N mengatakan bahwa mobil itu sudah dijual ke saudari D. Oleh sebab itu, maka saudara A dengan saudari N bersama-sama mencari saudari D dan dilakukanlah penculikan dan penyekapan untuk melunasi mobil tersebut. Atas perbuatannya, para pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 368 dan pasal 333 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam dalam kasus ini karena diduga para tersangka merupakan sindikat penggelapan mobil. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Informasi terkini kasus penyekapan dan penyiksaan dalam modus transaksi jual beli mobil di wilayah Tangerang Selatan sudah bergabung bersama kami rekan Virji Dainas. Virji, ada informasi terbaru apa di sana? Silakan Virji.
Ya, selamat siang pemirsa dan juga Fatima. Saat ini kami berada di Polda Metro Jaya untuk mengabarkan secara langsung beberapa isu atau khususnya kasus yang baru viral bahkan masih hangat di masyarakat terkait dengan penyekapan yang berujung penyiksaan di Pondok Aren Tangerang Selatan dengan modus cash on delivery jual beli mobil atau COD. Kita langsung tanyakan saja bagaimana kasus ini berjalan dan kira-kira penyelidikan sudah sampai di tahap mana dengan pastinya Kasubdit Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya. Halo AKBP Renot, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak, ini boleh dijelaskan sedikit nggak kira-kira kronologi singkat terjadinya kasus ini tuh seperti apa? Ya, kami jelaskan pada tanggal 11 hari Sabtu sekira pukul 22.30 bertemu di angkringan Jagakarsa dengan saudari NH, ya, dengan NH, yang mana pertemuan tersebut tujuannya adalah untuk membeli salah satu mobil. Dan suami korban sudah membayarkan DP sebesar 49 juta dengan cara transfer ke rekening milik NN. Kemudian tiba di TKP, korban bersama suami korban dan 2 rekan korban lainnya memesan makanan, namun korban selesai makan sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saudari NN bersama sekitar 15 orang lainnya datang ke TKP langsung merampas handphone dan tas milik 4 korban tersebut. Kemudian sambil meneriaki kooperatif dan langsung membawa paksa masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil mata keempat korban itu ditutup dengan kain hitam. Kemudian korban dibawa ke daerah Tangerang, ke Pondok Aren, dan tiba di sana mata korban dibuka dan keempat korban dimasukkan dalam kamar lantai 2, dan beberapa saat kemudian istri korban diperintahkan keluar untuk keluar dari kamar. Kemudian menurut istri korban mendengar teriakan dari suami korban yang berupa suara cambukan. Dan pada hari Senin pukul 5 istri korban berhasil kabur lewat pintu depan, kebetulan yang jaga tertidur. Berarti memang istri korban inilah yang menjadi penolong ya Pak, karena ketika dia berhasil kabur, dia ini melaporkan hal ini kepada kepolisian. Ya, jadi kecepatan pengungkapan dari tim Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini berkat kecepatan dari istri korban ini melaporkan ke Polda Metro Jaya, sehingga dalam perkara ini Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmob itu berhasil mengungkap kurang dari 24 jam. Pak, tapi untuk tersangka sendiri yang sudah ditangkap ini kira-kira totalnya berapa, dan apakah masih ada yang dari pengembangan ini dilakukan pencarian orang atau sudah cukup Pak tersangka yang ditetapkan sekarang? Ya, dari hasil pemeriksaan penyidik kan sudah tahap penyidikan, yang berhasil diamankan 9 pelaku. Kemudian dari hasil keterangan 9 pelaku tersebut ternyata masih ada 4 lagi yang masih dalam pengejaran tim di lapangan. Tapi Pak, jika kita menelisik ke belakang, apakah mereka ini memang merupakan pencurian atau pelakuan pertama, atau ini memang merupakan sindikat yang sudah seringkali melakukan penipuan hingga penyekapan? Ya, kalau menurut keterangan dari mereka, sebenarnya mereka ini awal mulai dari jual beli kendaraan roda 4 dan mengaku bahwa awalnya mereka adalah korban juga. Tapi menggunakan cara yang singkat akhirnya melakukan tindakan yang melawan hukum. Oke, baik. Pak, tapi kalau untuk kondisi dari korban yang khususnya yang dilakukan penyiksaan ya Pak, ini kan kita sempat melihat juga beberapa video bahwa ini ada luka-luka yang disebabkan oleh penyiksaan tersebut. Bagaimana kondisi korban Pak hingga sampai saat ini? Ya, hingga sampai saat ini yang dilaporkan kepada kami bahwa kondisi korban, keempat korban sudah mulai membaik, ya, karena sebagian besar di bagian belakang tubuh akibat cambukan, dan saat ini korban sudah dalam pengamanan pihak kepolisian. Pak, ini mungkin pernyataan terakhir. Kira-kira dari ke-9 orang itu bahkan ada yang masih dalam pencarian orang. Siapa otak atau dalang yang melandasi terjadi kasus ini, Pak? Ya, dari beberapa keterangan yang didapatkan penyidik dan pengakuan dari pelaku bahwa ini ide awal dari pelaku dengan inisial MAM
seorang laki-laki usia 41 tahun, yang mana yang bersangkutan ditangkap di salah satu apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Semoga kasus ini cepat terselesaikan dan pastinya polisi bisa menangkap seluruh tersangka yang juga masih dalam pencarian. Terima kasih banyak Pak, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa dan juga Fatima, itulah dia wawancara kami dengan KBP Reonald selaku Kapsubdit Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya terkait dengan kasus penyekapan berujung penyiksaan di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nanti kita sama-sama melaporkan lebih jauh bagaimana kasus ini terus berjalan dan kami akan terus memberikan update. Sekian, kembali ke studio Fatima.